Amalkan dengan praktek beda ya. Amalkan masih buat kita. Alhamdulillah. Datang lagi tuh. Datang lagi ya. Alhamdulillah. Jadi Quran dengan kitab itulah Allah beri petunjuk. Mau nggak mau dibaca, dipelajari, disiarkan ya. Nah, gitu. Makanya banyak terjadi kekacauan di muka bumi karena orang-orang kurang memahami kitab Allah. 873. Kalau nggak pakai kitab, maka akan terjadi kekacauan di muka bumi. Kalau nggak pakai kitab, maka akan terjadi kekacauan di muka bumi. Baik pribadi, jadi urutannya gini, rumah tangga, terus apa? Habis rumah tangga, RT, habis RT, RW, habis RW, desa. Nah, akan terjadi kekacauan di lokasi masing-masing ketika tidak menggunakan kitab. Sok, silakan. Ya. 873 tuh kan 873. Warak. 873. Dilebet ya yuk badan terus sudah enak ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 73. Dan orang-orang yang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Orang kafir melindungi sebagian yang lain. Terus jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, tahan dulu, sampai situ dulu. Apabila kamu tidak melaksanakan diperintah Allah, sampai situ ya. Tadi perintah Allah apa? Tadi nih. Allah kasih dengan petunjuk dengan kitab. Kalau kamu nggak melaksanakan kitab, Allah bilang, kalau kamu wahai para muslimin tidak melaksanakan kitab, jawaban Allah pasti lanjut. Diperintahkan Allah saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Jadi kalau nggak pakai kitab, kacau, ribut. Sekarang apapun terjadi di muka bumi ini, misalkan ya, karena ibu pro Jokowi pro kita mah penonton aja, ya, nggak usah ikut dosa deui ya. Biarkanlah mereka bekerja dengan baik. Siapapun pilihannya, biarkanlah mereka bekerja dengan baik. Jangan ikut. Kita mau udah nggak ikut-ikutan bekerja, terus menimbulkan si anu ribut ya. Qurannya nggak Jadi mari kita bekerja di ladang masing-masing, minimal menyampaikan 1 atau 2 ayat ya. Jadi Allah berarti pakai apa? Pakai kita. Kalau nggak pakai kita apa? Kata siapa itu? Allah ya. Nah, jadi kitabnya diapain? Baca. Pertama urutannya nih dibaca. Ya. Urutannya nih ya. Pertama dibaca. Atau biar kok 7M bisa bingung ya. Miliki dulu berarti. Boleh memiliki dulu. Memiliki ya. Surat berapa memiliki? 6837. Terus yang kedua membaca. Surat berapa membaca? 2945. Membaca 29. Mana suaramu Mira? 2943. Apa lagi? Memahami. Pelajari dulu. Pelajari dulu. Mempelajari. Mempelajari berapa? 379 dibaca di rumah ini ya. 4 memahami. Ini pondasi ya, pondasi memahami. Memahami berarti 12. 1 dan 2. Ada 2 ya? Iya. 1 sampai 3. Ya. Terus melaksanakan. Melaksanakan. Mungkin juga sebagian ada yang belum dapat ini. Melaksanakan 24 ayat 1. Terus apa lagi? 5 mensiarkan. Mensiarkan 567. Iya betul 567. 6 Dilestarikan. lestarikan. Pintu ini. Lestarikan ya. Ini 15 9. ya.
Ini fondasi ya. Teman-teman semua fondasi ini, fondasi. Jadi nanti yang sampai di mana sekarang? Cek diri masing-masing. Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah atau di mana? Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah apa? Keseluruhan itu apa? Semua. Dari mana ke mana? Dari Al-Baqarah sampai atas. Nah, sip. Dari Al-Baqarah sampai itu namanya kafah. Jadi ibu hanya satu ayat saja. Misalkan ibu hanya pengen Yasin saja gitu ya. Yasin firman siapa? Al-Baqarah firman siapa? Waqiah firman siapa? Dari Al-Baqarah sampai Anas semua firman tidak ada perbedaan di dalam ayat-ayat Atasi ayat salam. Waalaikumsalam. Salam cinta dan sayang. Semoga sejahtera. Ini fondasi ya Bu, yang itu ya, tujuannya fondasi ya. Ini fondasi ya. Fondasi ya. Lihat nih. Saya ulangi lagi. Tadi dengan apa tadi? Dengan kitab. Kenapa dengan kitab? Petunjuk. Kenapa dengan kitab tadi? Karena kitab tidak ada kadaluarsa. Nah, betul. Karena kitab ada Allah. Ya gini Bu. Ya Allah, ya ayat, ya Jibril gitulah kira-kira ya. Ya Allah, ada Allahnya, ada Jibrilnya, ada Jibril. Karena dia itu membawa wahyu. Kenapa harus dengan pakai kitab tadi? Biar nggak kacau. Supaya tidak kah? Nah itu jawabannya. Kenapa dengan kitab? Kuno sih pakai jeung Quran. Emang ngajiin naon sih bedana? Nah, gitu ya. Karena ini nanti ibu kan akan terjun ke masyarakat nih. Nanti lamanya di sini ya, lamanya di sini nih. Ingat, lamanya di sini ya. Mensiarkan. Cek. Tadi kita baca satu aja 567 apa? Kita lihat 567. Kita lihat 567-nya. Iya. Kita lihat 567-nya dulu. Surat apa? Ini fondasi. Kalau ibu belum dapat semua ini, nanti ditanya, kenapa kamu nggak sampai? Kenapa kamu nggak apa? 7 Bu Gitu? ya, Hah? angkanya 6, Angka itu. sisinya 7 Oh, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, kelewat 1, cuma disusun aja di buku masing-masing. Susunnya ya 7 ya, 6. Harusnya Itu teh tuh dari 4 ke 5. ya. 5, iya 7-nya belum ada di situ. Oke, perlu dietakan dari ibunya. 1, Ya, 2, banyak ya. 3, selembar 4, kertas. 5, Nyalin. 6, 7. Tuh. Ya. Kemana? Nggak ada. Oke. 567 balik dulu 1. Ini harus mindsetnya harus ada di dalam kepala. Al-Maidahnya. Iya, 567 dulu. 567. Udah Surat 5, 6. Al-Maidah 67. Hai Rasul. Ayat Rasul. Ya. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Tahan dulu. Hai Rasul, kan Rasul dia sudah tidak ada. Tapi Rasul meninggalkan apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu termasuk Rasul enggak? Rasul yang tertulis. Terus Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diceritakan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. amanat Allah ya. Terus memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. itu hai Rasul sampaikanlah. Yang pegang Quran itu berarti mewakili para harus menyampaikan apa? Al-Quran. Nih ya. Ibu harus cek tanggal kapan ibu mulai paham Quran. Nih, hitungan waktunya ya. Nabi meninggal umur berapa? 63 tahun. 63 tahun. Ya, terus udah gitu Nabi dapat wahyu umur berapa? 40. 40. Dikurangin jadi berapa nih? 23. Minimal harus menyampaikan ibu selama 23 tahun. Kalian hitung dari umur masing-masing berapa? Bisa ibu belajar Quran umur berapa? Dari umur berapa? Umur berapa?
5 tahun juga udah belajar. Ya, ini paham bukan yang Paham, belajar paham. tajwidnya, Paham, makanya paham. yang belajar Quran seperti ini, ingat umur berapa? Sekarang. Baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun ya? 2017 apa? Berarti dikurangi 2 punya waktu berapa lagi? Ya, 3 kurang 2, 11 ya? 21. Ibu punya waktu 21 menyampaikan kembali. Itu kewajibannya. Kalau 63 tahun. Kalau meninggal tuh Allah Maha Pengampun. Dihitung nih Bu. Karena Nabi kan meninggalnya 63 tahun. Berarti dapat wahyu 40. Berarti dia menyampaikan wahyu Allah berapa? 23 tahun. Maka pribadi masing harus menyampaikan di usia setelah paham Quran, yaitu diberikan waktu berapa tahun? 21 tahunnya. 20 tahun lagi. Kejar tayang nih Bu, makanya nggak bisa santai nih. Ada kewajiban nggak di sini? Ada. Karena Quran bukan koran yang harus disampaikan. Ini buat kewajibannya. Kita Tuhan bisa terima. Pendengaran udah terima. Penglihatan, kenikmatan udah terima. Berarti lanjutkan. Gitu. Ya. Nah, itu sekarang. Kalau yang lama Nenek sama dia tahun berapa? 2014 2014. 2014. Jadi kalau ke 23 tahun berapa tuh? 2014 waktu terima umur berapa? 2014 umur berapa? Belum berapa? 2014. Tahun berapa? 6. 14 ulangi 7. 37 berarti umurnya. 37. 37 udah. Nah, 37 kurang 23 berarti ya. Nah, itu aja cek sendiri ya. Jadi minimal dari umur yang itu menyampaikan dari sini. Makanya Nabi disuruh 63. Kalau umurnya 63 kita meninggalnya, kalau lebih ya, Bu. Kewajiban menyampaikan. Ditanya loh. Ditanya sama Allah. Ibu, sedekahnya udah bagus. Berbuat itu bagus, Pak, udah bagus. Tanya ke Allah. Senepikan can. Nanti surat berapa tuh ada? Orang-orang yang menang itu ya surat berapa? Walaupun waktunya nanti ada habis itu kebagian gitu ya, waktunya meninggal. Itu nggak dihitung waktu dalam proses. Ya. Kan penyampaian juga petunjuk Allah. Ya betul. Tapi pakai akal nggak? Kapasitas kita. Iya, ini tuh. berkehendak dihendak kita ya. Ibu sekarang kan terima Quran nih, nikmat tuh. Iya. Nikmat. Doa-doa minimal 50% dikabul kan? Masa mau diketuk sendiri? Ada nggak orang yang lain susah seperti itu? Harus. Tapi kalau Bu menyampaikan ke pilihan kita misalnya, tapi ternyata pilihan kita terkali ke kita. Ganti lagi orangnya. Ganti orang. Ganti orang. Nah, itu nggak mau. Misalkan ibu sedekah ke orang ini, ke ani, itu nyebelin. Sedekah tetap ganti orangnya. Itu aja. Iya. Kan orangnya banyak. Iya. Ibu ini orang nih udah disedekahin tapi bla ibu nggak suka, nggak apa-apa. Ganti orang. Yang penting sedekahnya ke lu. Itu caranya kalau Allah mau. Ya. Anggap ya. Jadi sekarang Iya. Qurannya jangan ditunda. Ibu udah menikmati Quran, doa-doanya nasi bungkusnya udah jalan. 50% bener nggak? Udah daripada dikabul doa sama Allah. Ya, alhamdulillah. Tuh yang ngaku deh pokoknya 50% ya. Kewajiban sekarang menyampaikan. Masih banyak orang-orang di luar sana yang mengalami seperti hal kita. Bila kok orang pun senang. Ya, berbahagia. Mira dan Teni ayo lanjut. Nih, kalau yang lain kan masih baru nih. Kalau ini ayo lanjut. Menang-menang Teni. Gina ayo Vin. Jangan senyum-senyum saja di kau. Kalau misalnya saya menyampaikannya lewat status, kan yang lihat saya tuh status Ini banyak. yang dilihat bukan apa namanya? Yang dilihat bukan panjangnya ayat atau banyaknya orang. Minimal ibu 10 ayat nerima, 1 keluar ayatnya gitu ya. Kalau hidup nyampaikan di orang banyak mungkin perlu waktu. Ibu terima 5 ayat, turun 1. Besok turun 1, itu aja. Nggak usah seperti makanya untuk mengumpulkan semacam perlu waktu kita sekitar 5-6 tahun ya berjuang. Ini harus digeder gitu, segeder. Kalau saya kan belajar. Ya gitu. Inti nama udah insya ayat inti nama rajin di rumah Iya ya. betul ya. Kalau seminggu sekali mah lupa diri. Iya, alhamdulillah. Pokoknya gini, banyak teman-teman kita yang mengalami kesedihan.
mengalami penderitaan seperti kita kemarin nggak punya jalan keluar, ya bisa-bisa dia bunuh diri kan begitu kan, tengah malam nangis kemana pusing, kumaha coba. Nah masih banyak teman-teman kita di luar sana yang masih seperti itu, jadi tolong dibantu, disupport agar mereka bisa berdiri seperti pohon yang tinggi, yang akarnya menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Itulah akidah yang sampai di situ. Kenapa dengan kitab? Itu ini. Karena kitab kan kekal, tidak ada Kalau pakai kitab gimana? Kacau. Nah, kalau KPPK kacau. Baik pribadi maupun kelompok dan tingkat rumah tangga, RT, RW gitu ya. Sampai di situ ada pertanyaan. Fondasinya ini ya. Ya. Yang 7 tadi ya Bu. Iya, yang 7 itu ya. Ini fondasinya ini segera dikerjakan. Ya. Kenikmatan yang kita terima hari ini Esen apa ya teh jadi mulai menyampaikan tehnya apa-apa. Proses Kudu sedekah heula. proses ya. Proses ya. Silakan di lingkungan masing-masing cek and recheck landasannya, ayat mau turun. Kalau pesawat mau landing gimana? Siapa? Kan si apa namanya teh yang landasannya teh nanti pesawat mau landing itu apa sih namanya? Hah? Runway-nya itu kan harus bersih. Jadi si jiwanya harus bersih. Karena yang bisa kembali pulang kepada Allah adalah jiwa-jiwa yang indah. Iya. Ya, nangkep ya? Ya. Jadi yang bisa pulang kepada Allah adalah yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, adalah jiwa-jiwa yang indah yang sudah terbebas dari segala duniawi. Itu yang pulang ke Allah mah ya. Dah. Ya. Enggak dijalanin aja. Karena Bu, kalau gini, tahu nggak tentara? Tentara itu kalau dia berperang dia cuma punya satu, mati atau mah. Jadi makanya dia serius banget. Ya kan? Kalau orang perang tuh kayak iya kan? Mati atau hidup. Jadi dia harus berperang nggak? Kumang kewel aja. Nah, jadi gitu kita juga. Karena kita nggak mungkin balik ke belakang ya. Dengan kitab itu Allah beri petunjuk. Allah akan menambah petunjuk kalau sudah dapat petunjuk sedikit. Ya. Kalau dapat petunjuk sedikit Allah akan menambah. 22, 16 dan 24. Ya. Al-Hajj. Allah akan beri petunjuk 22, 16 dan 24. Kita butuh petunjuk ya Bu, supaya bisa kembali kepada supaya katingali pintu surga ya. Allah akan beri petunjuk. Allah akan memberi petunjuk 22 ayatnya 16 dan 24. 22 Al-Hajj. Ayat 16. 22 ayatnya 16 dan 24. kurang jelas. Oh, kita ada jadi ini. Oke, giliran siapa? Maaf yuk. Udah ya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22 Al-Hajj ayat 16. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah beri petunjuk kepada Siapa Jadi pilih nggak Allah? Pilih. Jadi kalau ada yang kalau menghendaki berarti harus ada apa tuh? Berkehendak. Berkehendak. Jadi kita harus berkehendak kak? Harus. Gitu ya, harus berkehendak. Maka Allah baru menghendaki gitu ya. Menghendaki. Nah Bu, untung-untung nama lahir, menikah, mati gitu kan? Nah, lahir, gede dikit, sekolah, SMP, SMA, meninggal akhirnya. Tempat kembali ada dua, cuma neraka atau surga. Kalau surga mah ibu ya menang bidadara deh, ya. Namun ke surga temen bidadara kan. Menana bidara. Bidadara. Oke, terus Ayat 24. ayat 24. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Dikasih ucapan yang baik. Baik itu apa Bu? Ibu akan mengerjakan sesuai dengan aturan.
Jadi kalau ibu sudah semakin kepada ayat, ibu akan lebih baik. Jadi misalkan lihat orang jelek tuh nggak jadi cemooh gitu. Jadi kita bersyukur nggak, ya Allah, untung orang tuh di perjalanan seperti si A gitu ya. Jadi sekarang kejelekan orang lain jadi pelajaran nggak? Kekurangan orang lain jadi pelajaran nggak? Ya alhamdulillah kita tidak diperjalankan seperti itu gitu kan. Gitu. Jadi banyak bersyukur ya. Apapun kejelekan orang lain itu adalah pelajaran buat kita. Karena di dunia ini ada yang jelek, ada yang bagus. Yang bagusnya diambil pelajaran. Hah? Nanti balik. Ya. Jelek dan bagus jadikan pelajaran. Nah, yang bagus, Alhamdulillah. cuman yang bagus nggak boleh ditutup sendiri, harus dibagi-bagi. Kasihan atuh saudara, kasihan teman yang lagi. Nggak akan ada yang bagus kalau nggak ada yang jelek. Itu nikmatnya di Quran nih. Gimana cara kemarin cara menyelesaikan mereka punya masalah? Harus dibantu. Nah, saya mah beulak kieu. Nanti ada dalam pertobatan begitu. Tapi kadang-kadang orang yang bermasalah dikasih tahu solusi kita cuek-cuek bu, nggak denger. Ayo. Ya nggak apa-apa itu Maya. Nanti yang penting kewajiban kita Udah Menyampaikan. tugas kita menyampaikan ya. Iya. Sekali ya. Oke. Dah? Udah ya. Nah, masalahnya ketika kita berikan ayat tadi, ada yang yakin, ada yang tidak. Saya gini, ini ada juga nih teman nih. Karena dia bilang setelah ngaji ke Bundari, jelma teh sesat jeung dosa. Aku kan ketawa kan bilang begitu ya. Ada lah begitu, aku ketawa aja. Ya nggak apa-apa, aku bilang ya tadi aku kasih ayatnya gitu ya, nggak apa-apa ya. Memang mindset mereka kan begitu, gitu ya. Beda-beda ya nggak apa-apa. Jadi kita harus tahu karena mereka belum baca Al-Quran. Kalau mereka baca Al-Quran bisa tersungkur menangis itu, ya. Ngajinya nggak dari awal dan nggak selesai. 781 nggak apa-apa ya. 781. Tenang bu, aku berada di ganda terdepan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tadi bahwa ketika ayat itu diberitahukan, misalkan gini kita ingin informasikan bahwa Quran itu bla 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 gitu ya. Nah, itu ada yang beriman, ada yang tidak gitu ya. Udah semua? 781 ada? 181. Oke ya. Ada? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-A'raf 181. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran. Tahan dulu. Ada umat yang telah kami ciptakan memberi petunjuk dengan apa? Dasar apa? Kebenaran. Dari mana taunya? Al-Quran. Nah, jadi kalau ibu mau lihat kebenaran, satu ayatnya harus keluar. 1 jam, 2 jam, ayat harus keluar. Itu tandanya membawa kebenaran. Kalau ayatnya nggak keluar, paru-paru bisa terjadi kekacauan di muka bumi. Baliknya ke dunia lagi. Apa? UUD. Ujung-ujungnya duit. Kalau sudah ujung-ujungnya duit, kebenaran sudah disampaikan gitu ya. Jadi harus kembali kepada ayat Allah. Lanjut terus. Dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Nah, dengan apa coba? Aduh, kita kan bisa belok kanan. Misalkan enaknya nyawa takwa kan, gitu marah, siapa aja marah. Kita langsung reda nggak? Ya. Kan kita memaafkan. Tapi berat, berperang deh. Tapi berat. Lama-lama kita maafkan lah. Kan akhirnya begitu. Maafkan aja lah. Gitu. Karena udah tahu ayatnya bahwa harus memaafkan. Allah saja maha pemaaf. Kenapa kita tidak mau memaafkan? Tapi memang berat ya, Bu. Maafkan tuh sulit luar biasa. Pemuka dulur, pemuka salakinya. Gitunya. Oke ya, habis? Ya. Terus Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang tidak beriman. Jadi gini Kak, ada bikin, Damar itu ngerasakan, kamu kan nggak ngerasain penderitaan aku. Sebenarnya tuh orang tuh kurang ya kalau diberitahukan demikian. Harusnya dia ambil informasi. Oh iya, meureun saya teh kurang Kan ada yang kasih tahu begitu kan? Wah, meureun cenah, kamu teu ngerasain penderitaan aku. Justru itu teh yang kurang tepat sikapnya.
dia bakalan begitu terus gitu. Oke? Surat berapa tadi? Ayat berapa, Bu? 16:104. Jadi tidak akan beriman orang-orang yang tidak Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang tidak beriman. Iman itu apa? Iman yakin kepada ayat-ayat Allah. Oh, kemarin ada tuh Mama Fir posting di grup ya. Yang kemarin orang nanti kita baca lagi tebel itu. Jadi orang yang nggak beriman kepada ayat Allah mau mencium surga. Nauzubillah. Coba kita lihat. Ayatnya. An-Nahl. Nanti habis ini baca. Kita baca ini 16:104. Aku ya. An-Nahl 104. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, Kepada ayat Allah, pada ayat Allah terus. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Tuh. Sama sekali Kalau tidak nggak beriman kepada ayat Allah apa? beriman. Yang kemarin situ berapa mau hafal nggak? 40 berapa? 40 berapa? 7:38 Mari deh kita baca surat 7 38. ayatnya 38 sampai 40. Nah, coba Bu lihat nih yang nggak beriman kepada Allah. Yusuf. Surat 7. Surat 38 Al-A'raf. Suratnya 7. Suratnya 7 ayatnya 38 sampai 40. Coba Bu bayangin ini ayatnya. Jadi informasi sudah masuk nih ke dalam kuping. Nah, surat 7 ayatnya 38 sampai 40. Al-A'raf. Giliran siapa baca? Saya. Sok. Boleh udah. Udah, sok pindah tuh. Ya. Ayat kita surat 22 ayat 38. Allah berfirman, Kerasin dikit, Vin. Allah berfirman, Allah berfirman. masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia Golongan jin dan manusia masuklah. yang telah lebih dahulu dari kamu. Nah, Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang telah masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datanglah siksaan api neraka yang berlipat ganda pada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. ya, terus ayatnya sok situ semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 39. Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. 40-nya, ini yang paling intinya 40. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Nah, dulu yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap ayat kami, hukumannya apa? Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Nah, jadi Allah bilang tadi dikasih ayat mereka nggak mau menyombongkan diri. Untuk itu ayatnya. Nah, ayat nggak percaya loh. Seperti jadi ibadahnya bagus nih, bagus ibadah, sayang banget kalau orang udah sedekahnya bagus, sholatnya bagus, terus dia nggak yakin kepada ayat, cuma ayat doang itu. Seperti penyampaian yang itu teh ya, nggak yakin sih ayah. Iya kan? Akhirnya apa dibilang? Nggak mungkin masuk surga, tidak mungkin seperti unta. masuk di lubang jarum. Nah, mungkin tuh. Tidak mungkin. Cuman kan ibu harus yakin ayat ini, harus yakin ayat ini. Mau? Makanya kadang-kadang saking ya Allah hajinya udah bagus, sholatnya bagus, sholatnya bagus, nggak yakin dikasih ayat. Kan ayat itu harus dibaca. Ayat itu harus dibaca kan? Mau nggak mau dibaca. Terus nggak yakin gimana? Kalau misalkan dia tuh yakin, tapi dia nggak baca gitu, jadi gimana Bisa. mau nggak Kan bisa udah tahu ya? kan pendengaran udah keterima belum? Udah. Penglihatan? Kamu merasakan nikmat yang sekarang itu dari mana asalnya? Kan gitu ceklete. Nikmat yang kamu terima hari ini, melihat pemandangan yang indah, kan? Mata itu kan mata melihat yang indah, yang merasakan keindahannya di mana? Di jiwa, di jiwa yang sehat kan gitu.
nikmat. Makanya bersyukurnya sekarang kalau mau bangun tidur atau ya Allah, berikanlah aku bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan, yaitu nikmat jasad, ruh dan jiwa. Nah itu ya doanya ya, ruh dan jiwa. Satu lagi, ketika ibu makanan yang enak, ingat nih ibu, ada nggak teman-teman kita tuh, kalau teman-teman tuh berarti oh di mana saja mereka berada, bukan teman kita kenal ya. Ada teman-teman kita yang belum makan hari ini atau belum menerima makan yang enak, ibu doain. Gimana cara doanya? Ya Allah ya Rob, berikanlah kenikmatan makanan yang aku rasakan hari ini seperti kenikmatan yang mereka ada di sana. Nanti Allah kasih tugas kita, karena kan jauh ya. Hari ini belum ada yang makan atau gimana, berikan ya. Ini doanya kita doa gitu ya. Berikanlah kenikmatan yang kita makan hari ini seperti makanan. Kan orang tuh bisa mulai dulu nggak bisa makan, yang di rumah sakit nggak bisa makan. Nah itu namanya Islam rahmatan lil alamin. Siapapun yang jahat di muka bumi udah ada izin Allah ya dia. Kecuali ibu berkedudukan di anggota DPR, bisalah menyuarakan. Ya mah ibu tuh RT hente, RW hente, awe tuh apa namanya? Kedumul gitu ya. Ya. Jadi harus yakinnya kayak Allah. Ya. Oke. Ayatnya sudah turun, keyakinan ada di dalam diri masing-masing. Ya. Diri masing-masing. Ya. Harus yakin kepada ayat-ayat Allah ya. Selamat yakin. Nah, ya gitu ya. Makanya sayang nanti sedekahnya bagus, sholatnya bagus, nggak yakin tadi kan? Mereka menyombongkan itu terhadap ayat-ayat Allah. Coba bayangkan sia-sia. Ya ayat. Sholatnya bagus, sedekahnya bagus, ngajinya bagus. Plak, tambahin ayat terus dibaca setiap wajiban tuh rutinitas minimal 10 15, 20 terserah. Kalau kata si Nurma itu, ibu cenala muncam sare nggak bisa tidur, dia bilang dosisnya ditambahin ibu. Aku bilang dosis apa? Oh banyak dosis ayat gitu. Aku dosis obat gitu. Dosis ya bagus, alhamdulillah ya. Ya oke. Terus siapa yang akan diberikan petunjuk sama Allah? Siapa yang akan diberikan petunjuk sama Allah? Ya, siapa? Surat 4 174 sampai 175. Taubah. Ya. 4 itu Anisa. Anissa. Siapa yang akan diberikan petunjuk kepada Allah? Suratnya 4 174 sampai 175. Anisa 174 dan 175. Dan sekalian tulis 31 ayatnya 4 sampai 5. 31. Ya. Ayatnya 31 4 sampai ayatnya Anisa 4 174. Jadi siapa yang akan diberi petunjuk oleh Allah ya? Oh, aku pikir siapa gitu. Ngopi. Enggak asa wau gitunya. Oke. Ya. Siapakah yang diberikan oleh Allah? Quran surat Anisa Surat 4 Anisa ayat 175.